A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Video motivasi kita kali ini adalah berjudul Untaian Kata Hati Terpendam yang tak pernah diungkapkan seorang ayah kepada anak-anaknya. Percayalah, ayah selalu ingin menjadi yang terbaik untukmu. Karena itu, maafkanlah ayah karena tidak bisa seperti ayah teman-temanmu. Tetapi aku berjanji, atau ayah berjanji, untuk memberimu segala yang terbaik yang bisa aku berikan sebelum aku pergi. Memang seorang ayah mungkin jarang berbicara panjang lebar bila tidak ada keperluan atau pertanyaan pada diri kita. Tetapi tidak seperti ibu yang sibuk berbicara dan mengarahkan kita dengan banyak kalimat-kalimat pertanyaan penuh perhatian khas. Perhatian khas seorang wanita. Seorang ayah tidak memberikan perhatian dengan cara seperti demikian. Akan tetapi, walau terlihat tenang dan kuat, seorang ayah tetaplah manusia biasa yang memiliki kata hati yang terpendam. Kata hati ini adalah harapan dan doa untuk sang buah hati tercinta, anak-anaknya. Apa sajakah kata-kata hati itu? Apa sajakah kata-kata hati seorang ayah itu? Untuk itu, kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, silakan disimak video ini. Aku benci kekalahan, tapi aku berharap kau akan mengalahkanku dalam meraih kesuksesan di hari esok. Karena itu sudah barang tentu dan sudah menjadi hal yang wajar bagi setiap orang untuk memiliki keinginan berkompetisi, mengalahkan yang lain dalam hal meraih kesuksesan. Tidak terkecuali untuk dia sebagai seorang ayah. Justru rasa kompetisi itu akan selalu ada pada benak mereka. Entah itu berkompetisi dengan teman ataupun keluarganya sendiri. Dia akan selalu terdorong untuk membuktikan bahwa dirinya mampu meraih kesuksesan yang lebih dari orang lain di sekitarnya. Namun hal itu akan berubah 180 derajat ketika pria itu telah menjadi seorang ayah. Dia akan selalu berpikir dan berdoa, semoga kelak ia bisa diberikan kesempatan melihat sang buah hati yang berada di atas puncak kesuksesan. Ia selalu berharap semoga prestasi sang buah hati mampu membuat segala prestasi yang telah ia peroleh selama ini menjadi terlihat tidak ada apa-apanya. Mungkin itulah kekalahan yang selalu dinanti-nantikan olehnya. Sebuah kekalahan termanis yang bisa dialami
oleh setiap ayah di dunia ini. Kau harus kuat sayangku, anak-anakku. Kau harus kuat, karena kaulah yang akan menggantikanku menjaga ibumu saat aku telah tiada nanti. Dengan tiadanya aku di hadapan kalian, aku berharap kalian akan menggantikanku menjaga ibu kalian yang saat aku telah tiada. Memang umur memang tidak bisa ditebak, tapi seorang ayah akan selalu memikirkan dan menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi segala hal, bahkan yang buruk sekalipun, seperti berpikir bahwa dialah orang pertama di keluarga kecilnya yang akan pergi terlebih dahulu. Duhai anak-anakku yang begitu kupuja dan kusayang, hei kamu yang ada di balik bukit sana, dengarlah baik-baik. Ini bukanlah suatu hal yang aneh. Seorang ayah memang selalu khawatir akan nasib keluarganya kelak ketika ia telah tiada. Oleh karena itulah ia akan selalu berusaha menyiapkan segala sesuatunya yang ia rasa bisa menopang kehidupan keluarganya setelah ia tiada nanti. Kita mungkin sering melihat bagaimana para ayah menyisihkan sebagian besar penghasilan mereka untuk disimpan agar kelak bisa berguna bagi keluarganya, atau membeli aset investasi dan juga mengambil asuransi kesehatan maupun pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Itulah dan di saat itulah pula dia akan siap untuk dipanggil kapan saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, anak-anakku, bagaimanapun kau jadinya kelak, kau tetaplah anakku. Bagaimanapun kau jadinya kelak, kau tetaplah anakku, karena engkau darah dagingku. Setiap ayah yang ada di muka bumi ini pasti mengharapkan anaknya untuk bisa menjadi berhasil dan menjadi sukses. Namun ada kalanya berbeda. Harapan berbanding terbalik dengan kenyataan. Tapi apakah hal itu membuatnya menjadi membenci dan melupakan anaknya? Tidak sama sekali. Bahkan jika sang buah hati, ayah akan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan lagi, siang dan malam, bahkan kadang hal ini bisa mengganggu pikirannya. Itulah mengapa ia akan selalu berdoa demi bertambahnya penghasilannya, selalu berdoa agar tidak terkena penyakit di saat ia sedang berjuang demi kehidupan keluarganya.
Meski kala itu perjuangan kita lewati dengan luka-luka dan darah-darah, jatuh di sepeda motor demi berjuang untuk semua kehidupan anak-anaknya. Semua itu bukanlah agar ia bisa tampil semewah mungkin, bukan agar ia bisa membeli barang-barang yang ia inginkan sejak dahulu. Ingatlah, sebelum menempatkan keinginannya, seorang ayah akan selalu mendahulukan keinginan anak-anaknya dan istrinya. Namun terkadang kita kurang mensyukuri kenikmatan yang Tuhan berikan, yang Allah berikan kepada kita melalui hasil jerih payah ayah dan keringat ayah kita. Padahal jika kita berada di posisi seperti itu, belum tentu kita bisa kuat dan tabah menjalaninya sekuat dan setabah ayah kita. Ia akan terus berjuang, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya hingga ajal menjelang jika memang itu adalah apa yang harus ia lakukan demi apa yang ia harus lakukan demi kebahagiaan anak-anak dan istrinya. Hargailah perjuangannya. Ayah kuat menahan penderitaan, tapi aku akan hancur jika melihat kau, anak-anakku, dan ibumu ikut merasakannya. Keringat seorang ayah adalah simbol perjuangan dan pengorbanan. Karena itu dia rela jika harus menahan rasa-rasa kantuk agar anak istrinya bisa tertidur pulas. Ia lantunkan lagu-lagu kepada anak-anaknya ketika diayun. Ia tidak peduli jika harus makan makanan seadanya agar anak istrinya bisa mendapatkan makanan yang lebih nikmat dari yang ia dapatkan. Dia ayah tidak akan malu jika harus menggunakan pakaian yang itu saja asalkan anak istrinya bisa membeli pakaian baru agar mereka tidak menanggung malu. Semua itu adalah bentuk kerelaan dalam menanggung takdir sebagai seorang ayah. Memang sebagai seorang ayah, seorang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sang Maha Kuasa untuk menjadi tiang penyangga utama sebuah keluarga. Dan hal ini akan ia terus lakukan hingga tubuhnya tidak sanggup lagi untuk melakukannya. Karena itu, semoga video motivasi hidup kepada anak-anaknya untuk menyayangi sang ayah ini bisa kita sebuah sudut pandang baru mengenai sosok seorang ayah kita. Karena dia selagi beliau masih ada bersama kita, ada baiknya kita mulai memberikan perhatian tambahan kepadanya sebelum semuanya hanya menjadi sebuah kenangan saja. Ayolah, mari kita buktikan bahwa anak yang ia perjuangkan kehidupannya selama ini adalah anak yang mampu berbakti dan berguna bagi kedua orang tua, bangsa dan negaranya. Karena itu sudahkah kamu berterima kasih kepada ayahmu? Sudahkah kamu berterima kasih kepada ayahmu yang begitu gigih berjuang untuk memberikan kalian apa saja yang kalian butuhkan, dan atas segalanya ia korbankan untuk kalian anak-anaknya?
Karena itu selagi beliau masih ada bersama kita, ada baiknya kita mulai memberikan perhatian tambahan kepadanya. Sebelum semuanya menjadi sebuah kenangan saja. Buktikanlah bahwa anak yang ia perjuangkan kehidupannya selama ini adalah anak yang mampu berbakti dan berguna bagi kedua orang tuanya, bangsa dan negara ini. Sudahkah kamu berterima kasih kepada ayahmu atas segala yang ia korbankan untukmu? Sebelum kita mengakhiri video yang keren ini, jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini agar terus memberikan motivasi-motivasi yang lebih baik. Tonton dan simak hingga akhir. Itulah dia. Sudahkah kamu berterima kasih kepada ayahmu? Padahal sesungguhnya ayahmu tak butuh itu. Yang ayahmu butuh adalah sopan santun yang ada. Wassalamualaikum.